Antrian menunggu giliran masing-masing untuk pengobatan terapi totok, saraf, salfri, ruqyah, dan hipnoterapi dengan energi pukau. Tak lupa dah? Musa, nama. Ya. Tadi baru lupa. Tahu. Tak tahu dah? Awak ambil balik. Lupa balik. Siapa nama? Tak tahu dah? Tak. Awak balik. Siapa nama? Musa. Nggak tahu nama. Tak tahu nama dah? Nggak. Jadi ini adalah di story-nya, Bapak cara story membuat Facebook-nya. nama itu tu. Saya ambil. Nggak tahu. Tak tahu ke nama dah? Ya. Tadi betul-betul lupa dia. Ya. Nama seorang tak tahu dia. Nggak. Dari ketek lagi ada apa dia. Ya. Sampai sini lupa leh. Ya nggak tahu deh. Tak tahu dah dah. Tak. Ini awak balik. Udah balik nama seorang ni balik. Saya nama. Rani. Dia buka lah tempelan. Sebelah kanan tu kan. Lengket. Sekedar hiburan Itu lengket tu jadi judul. dahsyatnya energi pukau. Jujui. Jujui semaksimal mungkin. Sakuat-kuat tenaga semakin kareh dijujui semakin tak bisa dah. Tak mudah dah. Bayu lengket dia ya. Bayu lengket dia. Balam ni. Balet. Kareh ya. Tak itu kan mempacik tu kau. Kan? Sebelah tu tak. Kini kau lengket. Lengket di tangan tu. Semakin tak bisa dia buka kedua. Ada bapak ku kan? Lah bapak ku duduk si Aldo gini tak bisa kini tagak. Cuba lah tagak tak bisa kan? Paku. Mau ditulis taruhin lah. Kalau tak bang buka, mau ditulis taruhin lah. Mau ditulis taruhin lah. Merah. Tak merah. Kini dan tanganku bang mau ambil. Mu ya. Kini abang ambil dia. Sampai duduk tak bisa garik dah. Lengket. Abang ambil. Lemel dia. Syariatnya kita tetap mencari pengobatan. Nah, ini salah satu alternatifnya dengan tenaga dalam dan juga pukau. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada yang komentar di video saya yang berjudul Ilmu Pancasuci level 1 Pengendali Serangan Jahat. Jadi beliau komentar, apakah tenaga dalam bisa buat penyembuhan COVID? Lalu aku balas, untuk melakukan penyembuhan, kita bisa mencoba upaya apa saja, termasuk tenaga dalam. Beberapa hari yang lalu, murid saya punya pengalaman tentang itu. Lalu saya kasih linknya, karena saya kabarkan juga di Facebook saya. Mari kita lihat. Alhamdulillah, nah saya tulis postingan itu, Alhamdulillah, bukan iklan, hanya mengabarkan kesyukuran. Sekarang kita perbesar. Gurunda, saya ada laporan. 3 hari lalu, ada murid saya lapor kalau positif COVID. Jadi, yang murid saya ini salah satu dari murid saya yang sudah tingkat guru. Sudah 25 hari dalam keadaan yang sangat lemah karena ada sakit paru-paru bawaan sejak kecil. Tampaknya sudah sangat putus asa. Saya buatkan air tenaga dalam malam itu. Besok malamnya saya tanya lagi, apakah airnya masih ada? Dia jawab, habis dan dia sudah sehat, sudah keluar rumah sakit hari itu. Saya bilang tetap buat air lagi agar sehat total. Dia bersedia. Ternyata malam itu dia sendiri yang beli air dari swalayan jalan kaki. Lalu balik ke rumahnya untuk memfoto airnya. Jadi pengobatan jarak jauh airnya difoto lalu dikirim gambarnya. Alhamdulillah ilmu dari Gurunda selalu terpakai pada orang-orang yang membutuhkan.
dan hasilnya luar biasa. Terima kasih banyak Gurunda. Saya jawab, Alhamdulillah. Terus beliau juga balas pesan, semoga anak saya kelak jika sudah dewasa bisa berguru langsung ke Gurunda agar keilmuan ini tidak putus di keluarga kami. Amin, amin, amin. Saya jawab, berkah selalu buat Dinda dan keluarga. Amin. Doa yang sama untuk Gurunda dan keluarga. Lalu yang semoga anaknya ini ya saya aminkan juga. Nah, sahabat, ada salah satu murid saya di Sumatera Barat. Itu pasiennya ramai sekali. Jadi hari-hari pasiennya ramai, antri terus. Beliau mengobati untuk membantu memudahkan pengobatan beliau melalui energi pukau. Jadi energi pukau ini adalah tenaga dalam level 3 di keilmuan saya. Kami juga terhubung di Facebook dan sekarang mari kita lihat Facebooknya. Beliau ini juga sering bikin story ya kalau di Facebook. Di sini kan story. Jadi saya biasa melihat story-nya dan biasa juga ketika dalam cara pengobatannya saya lihat atau dalam pemakaian energi pukaunya saya lihat di mana yang perlu diperbaiki, selalu saya inbox. Ya, jadi selalu saya kirim pesan. Begitu cara saya untuk memberi pengarahan kepada murid saya dari jauh. Sebabnya murid-murid saya kalau dalam rangka pengobatan selalu story-nya saya tonton. Oke, mari kita tonton story-nya. Antrian pengobatan terapi totok saraf Salfri menunggu giliran masing-masing. Jadi namanya murid saya ini adalah Salfri. Dan ini kebetulan dalam video ini pakai musik Al-Qodijah, tapi sengaja musiknya saya hilangkan. Karena ketika memakai musik orang, kita akan kena teguran hak cipta. Jadi saya tak mau begitu. Pengobatan hipnoterapi dengan energi pukau untuk penyembuhan mata minus. Adik ini mengalami mata minus, alhamdulillah langsung ada perubahan. Jadi beliau mengobati melalui energi pukau. Banyak dari pasiennya yang lumpuh juga bisa jalan. Makanya pengobatannya selalu antri. Mata minus alhamdulillah langsung ada perubahan. Nah, itu disuruh uji untuk membaca. Antrian menunggu giliran masing-masing untuk pengobatan terapi totok saraf Salfri, ruqyah, dan hipnoterapi dengan energi pukau. Nah, hari-hari beginilah selalu pasiennya. Hari-hari selalu begini pasiennya. Kita lihat sambil ngopi ya. Ini kopi Jawa Barat. Pengobatan terapi totok saraf ruqyah dan hipnoterapi dengan menyalurkan energi pukau untuk segala jenis penyakit, insya Allah dengan izin Allah sembuh. Nah, itu nomor handphonenya. Jadi bagi masyarakat yang berada di Sumatera Barat, sudah bosan berobat kemanapun dan belum sembuh-sembuh juga, mungkin pengobatan Salfri ini bisa menjadi alternatif. Silakan tanya saja alamatnya ke beliau langsung. Itu nomor handphonenya. 0822 936 21977. Jadi bagi area Sumatera Barat
Jika sudah bosan berobat kemana-mana, belum menemukan kesembuhan, misal pengobatan salfri ini bisa menjadi alternatif. Mana tahu takdir Allah sembuh di tangan dia. Ibu ini mengalami stroke, insya Allah dengan izin Allah sembuh kembali seperti sedia kala. Nah, ini beliau juga siang langsung. Ini pasien lagi. Antrian menunggu giliran masing-masing untuk pengobatan terapi totok saraf salfri. Mengobati untuk berbagai bentuk jenis penyakit pasien dari berbagai wilayah. Pasien ini mengalami keluhan rabun jernih. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya kembali. Polwan ini mengalami sering sakit kepala dan mata buram. Alhamdulillah setelah dihipnoterapi dengan energi pukau, izin Allah matanya langsung sembuh. Alhamdulillah. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ada di Sumatera Barat dan sekitarnya, untuk mencari pengobatan ini ada alternatif ke murid saya ini. Ini kebetulan dalam rekaman yang ini dia pakai suara nyanyi, jadi suara selawat saya tidak munculkan ya karena nanti kena copyright. Anak yang keberapa? Kamu. Anak yang pertama. Nama panjang siapa? Aldo Akbar. Ridho Akbar. Aldo Akbar. Aldo. Jadi panggilan Kadang-kadang di Aldo. selang-seling jadi si Aldo lupa aku besok. permainan. Dasarnya energi Iya. pukau, namanya diambil Iya, sampai dia nggak ingat namanya sendiri. Dek nama sendiri apa? Namanya diganti Tidak. dengan Susi, Cuman sekedar hiburan. Dek nana selain masuk pelupu itu ya. Pelupu dia. Ini abang ambil nama si namanya. Tanya nih, siapa nama? Siapa nama, Bang?
Tanya nih. Siapa nama bang? Tak tahu dah. Berarti lupa ya. Namu diambil. Tak tahu nama orang. Kini amu awak lagi nama. Ha? Kini wak ganti namanya Susi. Tanya. Siapa nama? Siapa nama bang? Susi. Susi. Susi di mana tinggal? Sengalam. Sungai Nanam. Susi anak yang keberapa? Pertama. Anak yang pertama. Orang Susi adik kakak. Kedua. Berdua Susi adik kakak. Susi itu apa nama dari ketek lagi atau apa? Iya. Iya dari ketek. Dari ketek. Dari ketek nama Susi itu. Jadi amu saya Susi lagi nama dulu Susi. Iya. Tidak tahu. Tidak tahu loh. Siapa nama Susi itu dulu nama siapa? Ibu atau ayah? Yang tua tak tahu. Orang tua. Gitu. Akhirnya nama Susi itu abang ambil. Siapa nama? Abang kembalikan nama pertama yang dia orang tua dulu ya. Tanya. Siapa nama bang? Aldo. Aldo. Tadi lupa ya. Tadi Susi nama. Banyak peneris. Tadi nama Susi. Kini nama siapa lah? Aldo. Aldo nama. Tadi lupa. Abang ambil alia. Namanya. Hilang, lupa. Siapa nama bang? Tak tahu dah. Tak tahu nama seorang dah. Dari ketek awak lagi nama dia orang tua. Berapa umur gini berapa? 16 tahun umur gini. Iya. Dari ketek lagi. Kan awak diimbon taruh di kawan-kawan kan. Apa kekenalan jurang tu? Siapa nama bang ceknya? Tak tahu tu. Lupa. Kini abang kembalikan nama walik deh. Aku nama walik. Siapa nama? Aldo. Banyak. Umur berapa umur? 7 balik. 7 balik. Anak orang adik kakak. Baju jauh. 7. Iya. Nama? Musa. Nomor berapa Musa? Nomor 4. Nomor 4. Orang kaki. Berdua. Nama siapa? Musa. Musa nama. Iya. Ini wak ambil nama tu. Siapa nama? Lupa. Tak ingat. Tua. Tak tahu dah. Ya. Tak tahu nama seorang dah. Dah. Dari ketek awak lagi nama kan? Dari orang tua. Itu wak karen siapa Ustaz? Dari ketek nama lagi orang tua sampai gini berapa umur? 7 balik. 7 balik. Bisa lupa? Ha? Bisa. Tak tahu nama seorang dah. Ya. Enggak. Nama siapa? Tak tahu. Lupa mana? Tak ingat sama sekali dah. Ya. Awak balik nama balik pertama. Siapa nama? Nama nanya lagi dari orang tua, kini awak balik. Normal balik. Normal. Siapa nama? Tak tahu. Tak tahu. Jangan tu. Ini namanya kembali seperti semula, seperti awal. Namanya Musa kembali seperti semula, seperti tidak kalah. Normal kembali seperti semula. Siapa nama? Musa. Musa. Ya. Ayolah. Tadi lupa. Tak tahu nama orang. Jadi bisa diambil nama kita sebentar dulu. Kini lah ingat. Kini ingat kan? Kini siapa nama siapa? Coba. Musa. Hah? Musa. Musa. Iya. Kini kan ada lupa orang. Dah. Tak lupa orang. Dah. Musa nama. Iya. Tadi baru lupa. Tak tahu. Tak tahu dah. Awak ambil balik. Lupa balik. Siapa nama? Tak tahu dah. Dah. Awak balik. Siapa nama? Musa. Dia nama lain Saya tak? tak pernah lupa dah. Itu nama dari kita. Iya. Kalau pelupu kan pelupu. Iya. Masuk pelupu. Kini awak ambil nama Sirani. Lupa.
Siapa namo? Nggak tahu. Tak tahu namo. Wali na yusan. Nah. Siapa pakai namo? Nggak tahu namu. Tak tahu namo lah. Nggak. Jadi ini adalah di story-nya, Bapak cara story Facebook mimbo namo itu tuh. saya ambil. Nggak tahu. Tak tahu ke namo lah. Yo, Tadi bertuti pelupo dia. yo, Di namo seorang tak tahu dia. nggak, Dari ketek lagi ada apa dia. yo. Sampai kini lupa leh. Ya nggak tahu deh. Tak tahu dia. Nggak. Ini awak balik. Udah balik namo serani balik. Siramu. Rani. Pak namo siapa? Shirley. Tidak namo tak pernah lupa dah. Tak pernah lupa dah. Kalau Nabi Hasan you pelupa. Akhirnya awak ambil namo you. Lupa. Tak tahu namo dah. Bapak cara nanyo nama siapa tak tahu dah. Dari ketek kan lagi namo dek orang tua. Yo. Hah? Tak tahu namo dah. Bapak cara nanyo nama siapa tak tahu dah. Dari ketek kan lagi namo dek orang tua. Yo. Kini lah kadang tu tak tahu namo dah. Tahu namo dah. Aku balik ke mana namo balik. Nomor lagi. Sana namo. Jadi demikian sahabat, kadang-kadang di saat istirahat diselang-selingi dengan hiburan memakai pukau. Ini kita lihat lagi hiburannya di story juga. Dibuka lah tempelan. Nah sebelah kanan itu kan, lengket. Sekedar hiburan, Itu lengket itu jadi judul. dahsyatnya energi pukau. Jujui. Jujui semaksimal mungkin. Sakuat-kuat tenaga semakin kareh dijujui semakin tak bisa dah. Tak mudah dah. Payo lengket dia ya. Payo lengket dia. Bandam ni ya. Balet. Kareh ya. Tak itu kan mempacik tu kau. Kan? Sebelah tu tak. Kini kau lengket. Lengket di tangan tu. Semakin tak bisa dia buka kedua. Hah? Ada bapak ku kan? Lah bapak ku duduk si Aldo gini tak bisa kini tagak tu. Cuba tagak tak bisa kan? Paku. Mau ditulis taruhin nah. Kalau tak bang buka, mau ditulis taruhin nah. Mau ditulis taruhin nah. Merah. Tak merah. Akhirnya dan tanganku bang mau ambil. Mu ya. Akhirnya abang ambil dia. Tempat duduk tak bisa garik dah. Lengket. Abang ambil. Lemel dia. Lama saya. Gini cuba ada tangan tu ke apa? Kakannya. Lengket. Tu tak bisa buka tu. Tak bisa. Besar dah. Abang ambil lah. Ambil dia. Besar lah. Nah kini cuba ikon. Cuba ikon tangan tu. Itu. Lengket. Tak bisa dibuka dulu. Semakin bosau semakin sakit je nah. Tak bisa dah. Tak bisa dah kan? Betul je. Ya. Tak muat dah. Itulah. Itulah. Abang ambil dia. Normal je kan? Jadi demikian sahabat, dalam rangka penyembuhan, apalagi kita sudah bosan berobat kemana-mana, tentu syariatnya kita tetap mencari pengobatan. Nah ini salah satu alternatifnya dengan tenaga dalam dan juga pukau. Kita tidak tahu jika datang kesembuhan dari Allah, terserah mau dari pukau, mau dari ramuan, atau mau dari apapun. Jadi tugas kita adalah selalu berupaya untuk mencari pengobatan agar kita sembuh. Itu sebabnya ilmu-ilmu pengobatan itu terdiri dari bermacam-macam ragam. Itu tujuannya bagaimana? Supaya penyakit-penyakit tertentu itu efektifnya diobatin dengan pengetahuan pengobatan ini. Nah, penyakit tertentu yang lain lagi dengan ini. Penyakit tertentu yang lain lagi dengan ini. Jadi demikian. Kita tidak boleh berputus asa. Dan juga bagi para ahli pengobatan, tetap juga tambah pengetahuan. Tambah belajar terus agar kita bisa melayani pasien kita dengan berbagai macam penyakit.
semakin banyak kita punya modal pengetahuan, maka semakin banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengobati orang lain. Jadi demikian sahabat video saya kali ini. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Satu yang selalu ingin saya katakan, hanya Allah lah yang benar. Jadi apapun perkataan saya tadi, jika ada kebenaran itu berasal dari Allah, dan jika ada kesalahan itu berasal dari kebodohan diri saya sendiri. Terima kasih sahabat. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.